Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal PTP. Oke, langsung saja kita konfigurasi di switch ini terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke switchnya. Di sini kita masuk ke mode global konfigurasi. Nah, di sini akan menjadi server teman-teman, dan sisanya akan menjadi klien. Nah, jadi di switch ini akan menjadi server dan di switch ini akan menjadi klien. Oke, langsung saja kita ketikkan PTP mode server. PTP mode server. Oke, lalu PTP domain cisco.id. Lalu masukkan PTP password 123. Oke, lalu kita cek do show PTP status. Nah, di sini modenya adalah server dan domain name-nya adalah cisco.id. Oke, kita konfigurasi di switch yang ini, masuk pada global konfigurasi, lalu PTP mode client, PTP domain cisco.id, cisco.id, lalu PTP password 123. Oke, lalu di switch sebelah kiri di sini kita masuk pada mode global konfigurasi, lalu PTP mode client, lalu PTP domain cisco.id, lalu masukkan PTP password 123. Oke, lalu di switch sebelah kanan sini. Oke, di sini kita masuk dulu ke mode global konfigurasi. Lalu PTP modenya client, PTP domain cisco.id. Lalu masukkan PTP password 123. Lalu di sini kita akan bikin untuk VLAN-nya. Oke, di sini kita bikin VLAN 10, lalu 20, lalu 30, 40, lalu 50, 60, dan 70. Nah, lalu di sini kita masukkan interface berapa saja yang akan masuk pada VLAN-nya. Oke, sebelum itu kita terangkan dulu untuk switch-switchnya. Di sini kita lihat. Nah, di sini masuk ke FA01 sampai 4. Oke, kita masuk ke interface range FA01 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Oke, seperti ini. Lalu kita terangkan juga untuk switch yang sebelah kiri. Oke, di sini interface FA01, kita masuk interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu switch sebelah sini sama FA01, interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, lalu kita terangkan juga di sebelah sini. Di sini kita masuk interface FA01, lalu switch port mode terang.
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan interface pada VLAN-nya. Oke, di sini kita mulai dari yang paling kiri sini. Kita lihat untuk interface berapa saja yang masuk. Nah, di sini interface FA02 dan FA03. Oke, di sini kita exit dulu, lalu interface range FA02 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, sudah masuk. Lalu di sini untuk VLAN 20 yaitu FA04 dan FA05. Oke, kita masuk, kita isi dulu, lalu interface range FA04 sampai 5, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Oke, lalu untuk VLAN 30 di sini FA010 dan di sini FA011. Oke, kita masuk lagi, kita exit, lalu interface FA010 sampai 11. Sorry, interface range, lalu switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 30. Oke, lalu untuk yang VLAN 40 yaitu FA06 dan FA07. Oke, kita masuk lagi interface range FA06 sampai 7, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 40. Lalu yang terakhir untuk VLAN 50 yaitu FA08 sama FA09. Oke, kita masuk lagi FA08 interface range FA08 sampai 9, switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 50. Oke, lalu kita masukkan lagi interface yang berada di switch ini. Nah, di sini kita lihat dulu interface yang terhubungnya FA02 dan FA03. Oke, kita masuk pada switchnya interface range FA02 sampai 3, lalu switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN. Kita lihat. Nah, di sini akan dimasukkan ke VLAN 60. Switchboard akses VLAN 60. Oke. Lalu untuk yang VLAN 70 di sini FA04 dan FA05. Masuk lagi pada switchnya interface range FA04 sampai 5, switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 70. Oke, sudah. Lalu untuk switch yang sebelah sini kita masukkan interface-nya FA06 dan FA07 untuk VLAN 10. Kita exit interface range FA06 sampai 7, switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 10. Oke. Lalu di sini kita masukkan untuk yang VLAN 20. Kita lihat FA08 dan 9.
Kita masuk lagi interface range FA08 sampai 9, switchboard mode akses, dan switchboard akses VLAN 20. Oke, lalu untuk yang VLAN 30 di sini FA011 dan sini FA010. Oke, interface range FA010 sampai 11, switchboard mode akses, dan switchboard akses VLAN 30. Oke, kita exit dulu. Lalu untuk yang VLAN 40 dan 50. Di sini FA02 dan di sini FA03. Oke, kita masukkan interface range FA02 sampai 3. Lalu switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 40. Lalu untuk yang VLAN 50 di sini FA05 dan di sini FA04. Oke, kita masukkan interface range FA04 sampai 5, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Oke, lalu kita lihat di sini do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN dan interface-nya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di routernya. Oke, untuk konfigurasi pertama kita akan membuat sub interface. Kita masuk pada mode privilege lalu global konfigurasi. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini FA00 berarti kita masuk ke interface FA00 lalu titik 10. Oke, lalu encapsulation dot 1q 10. Lalu di sini kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, kita enter. Lalu kita buat untuk yang VLAN 20, sub interface VLAN 20. Oke, kita masuk interface FA00 tik 20. Lalu encapsulation dot 1q 20. Oke, lalu masukkan IP address-nya 20.20.20.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, kita enter. Lalu untuk yang VLAN 30. Oke, kita masuk interface FA0/0 titik 30. Lalu encapsulation dot 1q 30. Oke, lalu masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, lalu untuk yang VLAN 40 kita buat sub interface-nya. Interface FA00 titik 40. Lalu encapsulation dot 1q 40.
Oke, lalu masukkan IP address-nya 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, lalu bikin untuk yang 50 interface FA0/0.50, lalu encapsulation dot 1q 50. Masukkan IP address-nya yaitu 50.50.50.1 dan subnet mask-nya sama 255.0. Oke, lalu untuk yang VLAN 60 kita masuk interface FA0/0.60, lalu encapsulation dot 1q 60. Masukkan IP address-nya itu 60.60.60.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir VLAN 70. Di sini kita masuk interface A00.70, lalu encapsulation dot 1q 70. Nah, seperti ini. Oke, lalu masukkan IP address-nya yaitu 70.70.70.1, lalu subnet mask-nya 255.0. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada semua ya, teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi DHCP-nya. Oke, di sini kita pastikan IP DHCP pool untuk VLAN 10. VLAN 10, lalu kita masukkan networknya, network, lalu 10.10.10.0, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, lalu kita enter. Lalu default routernya yaitu 10.10.10.1, lalu DNS servernya yaitu 888. Oke, lalu kita exit. Lalu kita bikin untuk yang IP DHCP pool VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Oke, lalu masukkan networknya. Network 20.20.20.0, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu default routernya yaitu 20.20.20.1. Lalu untuk DNS-nya yaitu 888. Lalu kita buat untuk IP DHCP pool VLAN 30. Oke, lalu kita masukkan networknya yaitu 30.30.30.0, lalu subnet mask-nya 255.255.0, lalu di port router yaitu 30.30.30.1, lalu DNS 888. Lalu kita bikin untuk VLAN 40 IP DHCP pool VLAN 40. Masukkan untuk networknya 40.40.40.0, lalu subnet mask-nya 25.0. Oke, lalu di sini kita masukkan untuk default routernya yaitu 40.40.40.1, lalu DNS-nya 888.
Lalu untuk IP DHCP VLAN 50, IP DHCP full VLAN 50. Kita masukkan networknya 50.50.50.0. Lalu subnet max-nya 255.255.0. Lalu default routernya yaitu 50.50.50.1. Lalu DNS 888. Lalu kita bikin untuk yang VLAN 60. IP DHCP full VLAN 60. Masukkan untuk networknya 60.60.60.0. Lalu subnet max-nya 255.0. Oke, seperti ini. Lalu default router 60.60.60.1. Lalu DNS itu 888. Lalu yang terakhir kita bikin untuk yang VLAN 70. IP DHCP full VLAN 70. Lalu di sini kita masukkan networknya 70.70.0. Lalu subnet max-nya 255.0. Lalu default router 70.70.70.1. Untuk DNS-nya kita masukkan 888. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi DHCP-nya. Oke, lalu kita coba di VLAN 10 untuk request DHCP. Oke, di sini kita coba. Nah, di sini untuk DHCP-nya sudah successful. Oke, kita coba di VLAN 20 sebelah sini. Kita coba request DHCP. Oke, di sini juga sudah berhasil. Lalu VLAN 30. Kita request DHCP. Oke, di sini juga sudah berhasil. Lalu di VLAN 40 kita request DHCP. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu di VLAN 50 request DHCP. Nah, di sini juga sudah successful. Lalu di VLAN 60 kita coba di sini request DHCP-nya. Oke. Nah, di sini juga sudah sukses. Lalu di VLAN 70 kita request untuk DHCP-nya. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah sukses. Lalu bagian yang sebelah sini kita coba request desktop IP konfigurasi lalu DHCP. Oke, sudah berhasil. Lalu sebelah sini kita cek satu persatu. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu di sebelah sini VLAN 30 request DHCP-nya. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu di VLAN 20 kita request. Kita tunggu. Nah, di sini juga berhasil. Lalu yang terakhir kita coba di VLAN 10 sebelah sini. IP konfigurasi lalu DHCP. Nah, di sini juga sudah sukses. Isinya sudah berhasil. Lalu kita coba kirim paket. Kirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, awal-awal gagal. Kita coba lagi. Nah, sudah successful teman-teman.
Lalu kita coba dari pilihan 10 ke 30, awal-awal pasti gagal, kita coba lagi. Nah, sudah sukses juga. Lalu dari pilihan pilihan 10 ke pilihan 40, awal-awal gagal, kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Oke, mungkin ini saja untuk pembahasan mengenai soal PTP atau Pilihan Tracking Protocol.